Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, suara saya jelas ya? Oke, saya akan mulai nanti insya Allah sambil saya jelaskan. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan aja gitu ya. Jadi nggak usah nunggu akhir. Kalau terbesit pertanyaan langsung diketik aja. Nanti di akhir sesi akan saya jawab. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah konsep bisnis di era gig ekonomi. Di kemarin mungkin teman-teman yang masih belum paham apa itu gig ekonomi, nanti bisa dilihat video saya sebelumnya. Itu ada rekamannya di YouTube. Jadi saya nggak akan menjelaskan kembali. Nah, sekarang itu kita dituntut untuk berubah gitu ya. Kenapa kok dituntut ya? Karena ini saya nggak tahu apakah ini memang konspirasi global atau bagaimana. Tapi dengan adanya COVID-19 itu mau tidak mau itu kita memang harus lebih dekat dengan teknologi. Buktinya sekarang kita memakai Zoom, yang mana dulu sebelum COVID nggak ada orang meeting pakai Zoom. Ya. Tapi dengan adanya COVID, ya mau tidak mau ya kita harus meeting pakai Zoom. Itu gara-gara COVID. Dan COVID ini teman-teman itu nggak tahu kapan selesainya gitu ya. Meskipun sekarang ya alhamdulillah udah tidak parah, tapi tetap tidak akan mudah untuk kembali seperti awal sebelum COVID melanda. Buktinya kalau naik kereta kita harus antigen. Kalau misalkan kalau misalkan mau naik pesawat itu harus pokoknya ribet ya. Sekarang itu ribet. Pertemuan dibatasi gitu kan. Dan lain sebagainya. Ada salah satu bisnis saya yang juga punya link dengan pariwisata itu bahkan sampai sekarang ya masih belum pulih 100%. Nah, di era-era yang seperti ini secara tidak langsung memang banyak orang yang dalam tanda kutip itu nggak punya pekerjaan karena perusahaannya mungkin kolaps gitu kan. Contoh misalkan umroh ya, travel umroh, baru saja dibuka umroh, ternyata ada jenis varian baru gitu kan. Jadi COVID ini variannya macam-macam gitu ya, ada varian strawberry, jeruk dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu sampai kapan selesai. Gitu. Tapi yang jelas kita itu tidak boleh menyalahkan faktor makro ya. Faktor makro itu adalah faktor yang memang di luar kendali kita. Kalau memang ada COVID, ya udah kita cari apa yang bisa memberikan kita pemasukan meskipun ada COVID seperti itu. Ada teman-teman saya itu yang ya pas COVID malah profitnya naik gitu. Ketika banyak orang yang mengeluh profitnya turun, tokonya sepi, ada sebagian yang malah profitnya naik gitu kan. Ya, jadi harus kitanya yang harus beradaptasi gitu ya, harus beradaptasi. Teknologi juga sama. Nah, ketika banyak teman-teman saya yang mengeluh dan lain sebagainya, gitu, akhirnya saya juga searching di Google dan menemukan banyak fakta baru bahwasanya di Barat sekarang itu sangat ngetren yang namanya drop servicing. Drop servicing itu adalah kayak apa ya, makelar. Bahasa offline-nya itu ya makelar, gitu ya. Drop servicing. Makelar orang yang mempertemukan antara pemilik jasa dan orang yang
butuh dengan jasa tersebut, seperti itu. Jadi dengan hanya kita mempertemukan mereka berdua, udah kita dapat profit. Nah, dan itu dilakukan 100% online. Ya, karena tidak semua jasa juga bisa di-online-kan gitu. Kayak tambal ban juga nggak bisa di-online-kan. Gimana tambal ban online? Ada juga jasa-jasa yang bisa di-online-kan. Contoh, orang nggak bisa, misalkan ya orang apa jualan Kentucky gitu ya. Tahu Kentucky ya? Kentucky itu ayam goreng gitu. Mungkin karena efek pandemi sepi, akhirnya ya gimana? Dia harus berinovasi. Akhirnya dia mungkin bikin kelas online atau e-course cara bikin Kentucky yang enak. Jadi dia nanti ya udah nggak jualan Kentucky, tapi menjual skill-nya, mengajarkan skill cara bikin Kentucky yang enak, yang renyah gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya juga nyoba itu ya nggak bisa seenak mereka yang jualan Kentucky itu kan. Dan itu banyak. Kemarin juga ada bikin kopi ya, kopi susu kekinian, tapi tanpa harus kita punya kafe, tanpa harus kita punya kafe, tanpa harus kita apa namanya belajar yang ribet, harus punya mesin yang mahal, enggak. Jadi kemarin saya juga pernah nyoba, gitu ya, beli kursus bikin kopi kekinian. Itu kopinya udah jadi, udah dipres, ya tinggal kita kasih air panas, kemudian kita rendam beberapa menit, kemudian kita campur dengan susu, itu wah rasanya enak gitu, dan itu modalnya murah. Jadi belajar kursusnya kurang lebih 200.000, kemudian kita dapat bahan kopi dan sebagainya. 700.000 rupiah itu kita sudah bisa jualan kopi kekinian. Itu ada kemarin dan saya ya nyoba aja gitu kan, penasaran dan ya enak gitu kopinya, sama seperti kopi yang ada di kafe ya, bukan kopi kapal api, bukan, beda, atau kopi sasetan, beda rasanya. Memang itu kopi kekinian, tapi lebih praktis, kita nggak harus beli mesin yang mahal dan lain sebagainya. Dan mereka jualan apa? Jual cara bikin kopi, jual skill cara bikin kopi yang enak. Mungkin sebelum ada COVID, ya mereka itu ya buka kafe seperti biasa. Tapi ketika ada COVID, kafenya sepi, ya gimana lagi, mau nggak mau. Dia berusaha untuk mencoba mengajarkan cara bikin kopi yang enak kepada semua orang. Jadi tiap orang di rumahnya nggak perlu keluar ke kafe, kalau ingin ngopi ya tinggal buat sendiri di rumahnya. Itu kan sebuah inovasi yang mungkin ketika belum ada COVID nggak ditemukan seperti itu. Jadi dia jual e-course, dia jual kursus. Jadi itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kita harus tetap berubah ya. Maksudnya kita harus mengikuti zaman yang ada pada diri kita. Kalau enggak ya kita nanti akan nasibnya sama seperti apa? Ya misalkan wartel ya. Dulu ada di dekat pondok saya itu wartel itu wah ramai sekali ya, wartel. Mungkin teman-teman yang masih muda mungkin nggak tahu apa itu wartel. Wartel itu ya tempat orang untuk nelpon ketika zaman itu HP itu mahal. Wartel itu laris. Sekarang yang nggak ada orang, ya lucu aja gitu ada wartel zaman sekarang. Oke. Nah, kalau wartel berarti ya harus segera berubah jadi ya penjual HP atau penjual pulsa seperti itu. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan zamannya. Yaitu permulaan. Kita akan masuk ya ke materi kita tentang Meet Community yang akan saya launching besok. Oke, jadi Meet Community ini sebelumnya sudah ada teman-teman ya. Tapi sebelumnya itu Meet Community 1.0. Ya, Meet Community 1.0
Itu dalam artian dulu itu masih dropship ya. Dulu itu menjualkan produk dropship. Sekarang saya ubah menjadi Meet Edukasi Entrepreneur 2.0 itu menjadi drop servicing. Kalau dulu Meet yang pertama itu dropship. Sekarang saya ganti menjadi drop servicing ya. Itu tadi kenapa ya kita menyesuaikan zamannya seperti itu. Nah, visi misi dari Meet ini sendiri ya, visinya mencetak 100.000 entrepreneur di Indonesia. Ya minimal bisa, kalau pengusaha besar mungkin membuka 100.000 peluang kerja ya. Kalau saya enggak, 100.000 entrepreneur ya. Kenapa? Kalau 100.000 entrepreneur itu lebih keren. Entrepreneur bisa buka peluang kerja. Jadi akan jauh lebih luas manfaatnya, bisa membimbing banyak entrepreneur daripada kita buka lowongan pekerjaan. Itu bagi saya ya. Dan ini adalah visi misi dari Meet. Kemudian misinya memfasilitasi komunitas dengan edukasi pembelajaran tentang bisnis, membangun relasi antara pebisnis dan menciptakan kolaborasi, menyediakan penyediaan produk berkualitas internasional dengan profit yang tinggi, membantu pebisnis yang masih punya modal kecil. Nah, jadi Meet ini apa sih? Meet itu kayak ya e-course sebenarnya ya. Jadi kayak kursus online, cara jualan online. Saya sendiri itu bisa sampai saat ini, bisa sampai pencapaian saat ini, itu karena saya, apa namanya, bentar ya. Ya, jadi saya bisa sampai saat ini itu juga karena saya dulu sering ikut e-course. Jadi saya sedikit cerita ya. Jadi dulu itu saya itu pertama kali bisnis itu jualan tahu kres. Ya. Ini bisnis besar pertama saya ya. Sebelumnya ya sering buka apa jualan es apa gitu. Tapi bisnis besar yang menurut saya saat itu besar itu jualan tahu keras, itu saya franchise ya. Tahu keras modal 11 juta dan itu saya berhutang saat itu. Bukan hutang sebenarnya ya, kerjasama, tapi teman saya nggak mau rugi, akhirnya akadnya diganti hutang. Nah, jualan tahu itu ya awalnya rame teman-teman. Jadi bisnis itu saya ketika saya apa namanya dari berbagai pengalaman saya itu ada dua, ada rame di awal, ada sulit di awal. Kalau rame di awal itu biasanya mudah drop, mudah turun. Itu biasanya kebanyakan adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner kalau pas launching rame itu wajar, apalagi kalau diskon pertama rame wajar. Tapi lihat 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, mungkin ada banyak pesaing, ada toko-toko baru dan sebagainya, orang udah bosen, pasti akan turun dan juga nanti bisa tutup. Ada memang bisnis yang jangka panjang, jadi bertahan ya, terus ya. Tambah lama malah tambah besar, berarti bisnisnya sukses. Nah, dulu ketika saya buka tahu kres itu juga sama ya, awalnya rame, seneng kan, saya mikir udah ini sebentar lagi saya jadi kaya raya. Posisinya saat itu saya masih mahasiswa semester 3 ya, udah buka bisnis, udah keren lah ya, keren. Mahasiswa saat itu saya juga bukanya di dekat kampus gitu, jadi orang-orang lihat oh, keren. Apalagi saya saat itu saya udah punya 1 karyawan. Namun lama-kelamaan itu ternyata di bulan kedua itu sudah mulai musim penghujan seperti saat ini, hujan. Nah itu kalau hujan ya nggak ada yang beli, ya. Karena kan hujan. Ketika nggak ada yang beli, ternyata eh, stoknya numpuk dan tahunya itu juga nggak bisa nggak bisa bertahan lama. Akhirnya terpaksa ya kita makan sendiri dan minus. Gitu. Ketika hujan pasti minus. Juga lama-kelamaan pembeli itu semakin dikit semakin dikit, karena mungkin udah bosen atau males ya, atau bosen mungkin ya karena jajanan. Hingga akhirnya ya di sekitar bulan keempat itu udah tutup atau bangkrut.
Ketika itu sisa uang saya itu kurang lebih 2 juta rupiah, dan atau plus saya ketika itu hutang 11 juta. Kenapa hutang ya tadi? Sebenarnya ini kerjasama, tapi karena teman saya nggak mau rugi, akhirnya jadi akadnya akad hutang. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya punya hutang 11 juta saat itu ketika masih kuliah, dan ya bisa dikatakan bentar ya, maaf. Oke, screen-nya kelihatan ya teman-teman ya? Oke, saya teruskan gini aja. Nah, jadi ya itu tadi, ada sisa uang saya 2 juta ketika itu dengan punya hutang 11 juta. Nah, yang saya lakukan dari 11 juta itu akhirnya saya coba ikut e-course ya, kursus online gitu kan. Udah saya akhirnya ikut kursus yang murah dulu awalnya. Saya belajar jualan online. Akhirnya saya mulai dari reseller. Saya menjadi reseller buku ketika itu. Alhamdulillah lumayan ada penghasilan dan saya bisa mulai mencicil hutang saya. Kemudian saya ingin yang lebih gitu ya, ingin yang lebih dalam artian saya mau belajar kursus online yang lebih mahal lagi gitu kan, karena kata guru saya itu ya semakin mahal sebuah kursus itu semakin bagus. Circle atau pertemanan yang ada dalam grupnya itu juga semakin tersaring ya. Ya saya ikut kursus seharga 1,1 juta saat itu ada kursus, dan itu ya lumayan mahal ya ketika itu. Hingga saya bertemu dengan salah satu partner yang sampai sekarang bisa bikin hotel bareng, bikin perkebunan bersama gitu kan, bikin apa lagi ya, ini mau bikin Alfamart setelah ini. Jadi partner itu saya temukan ketika ikut kelas harga 1,1 juta. Jadi itu tadi. Nah, ya kalau belum bisa ikut kursus yang mahal, ya dari kursus yang murah-murah. Bagaimana saya dulu bisa bangkit dari hutang berapa 11 juta itu tadi. Terus saya juga bikin sebuah kursus bahasa Arab online Al-Madinah, itu ada Al-Madinah, bahkan ada sampai sekarang, sampai saat ini. Itu modal saya dulu cuma 300.000 ya, bikin apa namanya, bikin banner, cuman bikin print modul dan sebagainya. Itu dulu modal 300.000, dan kalau di total sampai saat ini itu udah 4 tahun dan omsetnya sudah hampir setengah miliar. Bentar. Lihat screen-nya aja, Bang. Bang Arif. Ya, dilihat screen-nya aja ya. Nah, kembali lagi ya. Nah, tadi mana? Ya, yang kelas Al-Madinah bahasa Arab itu modalnya dulu cuma 300.000 rupiah. Itu sampai sekarang udah ngasilin profit ya kurang lebih 300 jutaan, kurang lebih ya. Gitu, karena awal-awal belum tercatat. Nah,
Jadi saya rasa gitu ya, modal paling utama seorang itu bukan uang sebenarnya, modal paling utama. Tapi apa? Ya tapi skill, keahlian, kemampuan berjualan itu sendiri yang bisa menjadi modalnya, modal untuk apa namanya, untuk berjualan. Bahkan sampai akhir-akhir ini juga saya sering kerjasama itu saya nggak apa ya, nggak ada modalnya. Jadi saya nggak modal, saya cuma modal keahlian berjualan gitu kan. Kemudian ada investor, ada orang yang apa namanya yang bisa kerja di lapangan, saya promosikan, udah deal jadi, bikin jadi hotel gitu kan. Ada perkebunan berapa hektar kemudian. Cuman seperti itu gitu. Dari dulu saya ikut kursus dan saya juga nggak berhenti dari kursus yang 1,1 juta. Saya juga menyisihkan sebagian uang saya untuk ikut kursus yang lebih dan lebih gitu, untuk melatih skill seperti itu. Tapi yang dari start awal dulu saya ikut yang 300.000 rupiah itu. Nah, dari situlah saya mencoba gitu kan. Mungkin saya harus bikin sebuah kursus online gitu untuk pemula yang masih harganya murah, tapi bisa memberikan income lebih seperti itu. Apalagi trennya di barat sekarang itu ya drop servicing ini. Oke, itu adalah salah satu kenapa saya buat Meet. Meet itu udah ada mulai tahun kemarin ya. Apa saja yang dipelajari di kelas Meet Community ya? Ada pertama mindset, kemudian cara cepat meraih goal, tentang bagaimana cara meraih impian kita ya. Kemudian cara mendapatkan 100 pembeli pertama via WhatsApp, cara mencari bisnis yang laris saat pandemi, kemudian 7 tips laris jualan via WhatsApp, 4 faktor memperbesar penghasilan, mindset bisnis, 4 faktor mencapai 1 juta pertama, 100 juta. Di sini saya banyak banyak mengambil angka 100 ya, karena gini, kalau 10 juta itu mungkin bagi sebagian orang mudah gitu, nggak terlalu challenging, nggak terlalu menggairahkan gitu ya. Atau 1 miliar, kalau 1 miliar itu terlalu berat bagi pemula, kadang malah drop kalau mencetak goal 100 miliar itu kayak drop gitu, terlalu jauh. Jadi tengah-tengahnya itu ya ya udah 100 juta itu. Karena setiap orang yang udah bisa meraih 100 juta pertamanya, 100 juta keduanya, atau 100 juta ketiga kalinya, itu biasanya jauh lebih mudah daripada 100 juta pertama. Makanya 1 juta pertama itu jadi patokan lah, patokan utama gitu. Jadi membuat laporan kas yang benar dan lain-lain. Di pensiun di usia dini nanti juga diajarkan cara investasi ya teman-teman. Itu Meet Community. Jadi Meet Community itu lengkap antara bisnis dan investasi gitu ya. Kalau teman-teman lihat Instagram saya itu, saya fokus membahas bisnis dan investasi seperti itu. Karena kan kita nggak mau ya kerja setiap hari gitu kan. Ya pasti ingin pensiun suatu saat. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau dikatakan dari passive income apakah udah bisa pensiun, sebenarnya sudah gitu. Tapi itu tadi ya, nggak semua orang itu punya cita-cita, kadang ingin cita-cita lebih ya, nggak mau yang cuma sekedar aman gitu, nggak, ingin punya cita-cita yang lebih. Nah, konsep belajar di Meet, ada Meet Class. Jadi Meet Class itu nanti di grup member itu ada kumpulan video edukasinya dengan tema ini yang dipelajari tadi itu, ada beberapa ini ya yang dipelajari, mindset atau tips-tips jualan. Kemudian Meet webinar, webinar Zoom rutin seperti saat ini ya, seperti gini. Itu ada tiap mingguan, juga membahas antara impian dan bisnis atau investasi, ada webinar, kemudian ada grup WA, komunitas, kemudian Meet Kopdar, ada Kopdar tatap mukanya langsung ya. Tapi ini nanti kalau misalkan kondisinya memungkinkan. Kalau COVID-nya udah hilang dan udah kembali normal, mungkin kita akan bikin kopdar. Mana ada yang tanya, kopdar itu apa? Kopdar itu kopi darat. Jadi bagaimana kita kenalan sama orang via online, kemudian bertemu di dunia nyata, itu namanya kopdar.
Sebenarnya banyak sekali anggota Meet saya itu juga banyak online kan nggak pernah ketemu ya. Ya mungkin bisa dibuat acara nanti acara entah itu acara makan bersama gitu kan agar sekedar temu dan bisa sharing lebih jelas dan enak dan kenal gitu ya. Konsep profit dalam Meet. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendapat penghasilan dari Meet ini? Nah, Meet Kelas Edukasi itu adalah sebuah e-course sebenarnya. Meskipun namanya Meet Community, komunitas, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kelas. Jadi ada kelasnya dulu, baru bentuk komunitas. Nah, kelasnya itu berbayar, teman-teman. Sehingga nanti kembali ke konsep drop servicing ya. Ketika teman-teman mempromosikan kelas online ini kepada teman, kerabat, atau nanti diajarkan atau kita ajarkan nanti cara mendapatkan orang-orang yang bisa ikut kelas. Nah, itu nanti teman-teman bisa dapat komisi. Berapa komisinya? Di sini besar sekali komisinya, 50%. Jadi 50% dari biaya pendaftaran itu masuk ke Anda sebagai afiliator. Jadi simpel sebenarnya, ikut kelas, belajar marketing, cara jualan, cara mendapatkan satu pembeli pertama. Share ilmu, share promosi, share ilmu teman-teman yang pelajari di Meet itu sebenarnya sudah otomatis kayak promosi gitu ya. Jadi teman-teman Anda atau calon customer yang melihat itu pasti wah keren nih orang ini sering share ilmu misalkan. Padahal ilmu yang kalian share itu yang dipelajari di Meet. Otomatis nanti dia tanya-tanya dong, belajarnya di mana? Ke sini ya. Jika dia ikut masuk ke dalam Meet Class atau Meet Community, ya otomatis Anda dapat komisi 50%. Jadi nggak jualan, kita nggak jualan, ayo gabung, enggak. Kita hanya menunjukkan, saya belajarnya di sini. Nah, kalau dia ikut, otomatis komisinya akan masuk ke Anda. Banyak sekali orang yang bingung atau nggak bisa membedakan. Oh, berarti kalau ngajak-ngajak itu apakah MLM? Bukan, teman-teman ya. Afiliasi itu berbeda dengan MLM. Ini perbedaannya ya. Kalau afiliasi itu tidak multi level, sedangkan MLM itu multi level. Apa maksudnya multi level? Jadi misalkan ya, saya ngajak si A. Si A ini adalah levelnya di bawah saya karena saya yang ngajak. Saya dapat profit ketika ngajak si A. Kemudian si A itu ngajak orang si B. Nah, ketika si A ngajak si B itu menjadi di bawahnya si A kan itu. Si A dapat profit. Nah, saya kan nggak ngapa-ngapain. Itu juga dapat profit dari apa yang diajak oleh si A. Karena si A itu adalah bawah saya, di bawah saya. Jadi ada level-levelnya sehingga ada istilah upline dan downline. Itu kalau MLM. Kalau di afiliasi nggak ada. Kalau di afiliasi, ya misalkan kalau di afiliasi ya saya ngajak si A. Oke, saya dapat komisi karena ngajak si A. Saya kerja, saya dapat komisi. Kemudian si A ngajak orang si B. Nah, saya nggak dapat. Kenapa? Karena kan saya nggak kerja. Sedangkan si A ya dapat karena dia yang promosi ke si B. Nah, seperti itu. Jadi udah terpisah seperti itu. Kemudian konsepnya kalau afiliasi yang banyak kerja, yang banyak profit. Kalau MLM yang awal masuk, yang masuk terlebih dahulu, berarti kan otomatis dia ada di posisi atas. Sedangkan yang bawah-bawahnya itu ya secara tidak langsung memberikan sebagian komisi ke ya orang yang atasnya. Jadi yang awal masuk dia yang banyak profit, itu MLM. Kalau afiliasi yang banyak kerja itu yang profit. Kemudian afiliasi itu kebanyakan produknya digital aja, kalau MLM bisa digital atau non digital. Contoh yang afiliasi. Afiliasi sebenarnya ada juga ya yang non digital juga ada. Contoh ya Shopee, TikTok, Flip, Bukalapak, dan perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai merambah ke afiliasi ya, atau mencari afiliator, orang yang melakukan afiliasi.
Ya, kenapa nanti akan saya jelaskan. Kalau MLM ada ByteDance, Oriflame, Herbalife, itu juga MLM ya. Jadi beda. Nah, afiliasi itu apa sih? Saya sederhanakan teman-teman. Bisnis afiliasi. Afiliasi itu bagi hasil budget marketing dari sebuah perusahaan. Contoh misalkan perusahaan berbasis aplikasi TikTok itu punya target 1 juta downloader dalam 1 bulan. Jadi perusahaan TikTok ini contoh ya, punya target dalam 1 bulan bisa ada 1 juta downloader atau member baru yang ada di TikTok. Nah, akhirnya perusahaan memberikan budget 20 miliar agar bisa dapat 1 juta downloader, orang yang download. Berarti akuisisi per downloadnya orang itu pihak TikTok mengeluarkan budget marketing Rp20.000 per 1 downloadnya. Itu kan jelas kan ya. Nah, di bulan berikutnya karena ngetren afiliasi akhirnya TikTok bikin program baru, program afiliasi yang mana setiap orang yang udah bermain di TikTok dia nanti berhak atas link afiliasi yang mana orang tersebut kalau ngajak orang kerabat atau siapa juga download TikTok dari linknya dia, otomatis dia dapat Rp5.000 per downloadnya. Seneng dong dia dong, adiknya didaftarin, ibunya didaftarin, ayahnya didaftarin, kerabatnya didownloadin, semua satu RT didaftarin sama dia, akhirnya dia dapat komisi banyak. Nah, akhirnya gitu kan, di bulan itu perusahaan TikTok itu dapat 500.000 downloader dari program afiliasi itu dalam sebulan atau setengah dari targetnya. Nah, sekarang kita lihat berapa yang pihak atau perusahaan TikTok keluarkan agar bisa dapat 500.000 downloader. Ya, kalau per downloadnya itu pihak afiliasi dapat Rp5.000, berarti budgetnya hanya 2,5 miliar. Jauh lebih murah daripada budget iklan yang dikeluarkan perusahaan ketika iklan di YouTube atau di YouTube atau di Google atau di mana. Jadi sebenarnya afiliasi itu ya sebuah win-win solution gitu ya. Perusahaan itu biaya marketingnya jadi ringan, orang-orang yang bawa, ya maksudnya adalah penggunanya, itu juga dapat uang dari perusahaan, seperti itu. Ini adalah konsep dasarnya. Sekarang banyak Bukalapak, Shopee, TikTok ada. Cuman saya nggak main ke sana, kenapa? Ya ribet juga gitu. Banyak sebenarnya kalau teman-teman mau milih gitu kan, tapi ada syarat, ketentuan, dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, tahapan sukses dalam Meet Community, opsi pertama, ini opsi pertama. Meet Class Praktik. Nah, belajar ilmu bisnis dan terapkan ilmunya di bisnis Anda. Maka hal tersebut bisa menaikkan income pemasukan hingga 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya bisnis, bisnis apa, bisnis jualan baju, jualan keripik, jualan apa ya. Opsi pertama bagi teman-teman ya kalau ikut kelas Meet itu adalah belajar ya, belajar cara jualan kemudian dipraktekkan ke bisnisnya. Insya Allah bisa naik income-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan sukses opsi yang kedua itu adalah teman-teman jadi drop servicing, jadi afiliator dengan goal yang standar, yang nggak muluk-muluk ya dari kita itu adalah profit 1 juta per bulan. Itu kita nggak muluk-muluk ya, yang standar-standar 1 juta per bulan dari afiliasi aja gitu kan. Kemudian kita juga ada gini, kalau misalkan teman-teman kan memang berawal dari yang modalnya terbatas ya. Ketika udah dapat 1 juta per bulan itu teman-teman harus naik kelas ya. Sama seperti saya dulu ketika awal-awal ya mungkin jadi reseller, tapi ya jangan jadi reseller terus gitu. Kalau cita-cita teman-teman besar ya harus naik gitu kan, jadi distributor atau bahkan jadi brand owner. Nah, teman-teman di sini ya ketika udah dapat 1 juta per bulan nanti kita ada
tahapan lagi gitu ya. Jadi reseller atau jadi agen sebuah produk yang udah sangat terkenal gitu kan. Banyak sekali bahkan artis atau tokoh-tokoh yang udah gabung bisnis BP. Kalau teman-teman tahu ya, bisnis BP itu nanti kita bisa lewat dari jalur MIT. Jadi kalau di BP itu kita jual produk dan itu ada repeat order gitu teman-teman. Repeat order itu adalah kita jual sekali, mereka nanti pesennya berkali-kali. Itu yang buat apa namanya enak gitu ya, yang buat kita nggak terlalu capek. Tapi memang modalnya itu agak mahal. Kenapa? Awal-awal ya enaknya ikut mid dulu gitu, jadi bantu loncatan seperti itu. Kalau langsung masuk ke BP-nya, dikhawatirkan modalnya kurang kan gitu. Jadi dari mid dulu baru setelah itu pindah ke BP. Mungkin pertanyaannya adalah berapa biaya pendaftaran di mid community itu ya. Ini bisa dicek di www.midcommunity.com. Ini websitenya ya, teman-teman. Oke, jadi ini tampilan websitenya. Nanti semua orang yang daftar Mid Community akan dapat website seperti ini tanpa harus bikin, gitu ya. Semua orang yang daftar di Mid Community akan dapat website seperti ini tanpa harus bikin lagi. Dan nanti kalau ada yang daftar langsung otomatis masuk ke apa namanya ke komisi Anda. Itu kan enak. Bikin website seperti ini nggak murah loh ya, jutaan gitu kan. Nah, itu ada apa namanya prolog kenapa harus berbisnis gitu kan. Ada masalah keuangan dan sebagainya gitu. Terus takut PHK dan kekurangan pemasukan. Nah, baru setelah itu kita tawarkan ini testimoni ya, anggota MIT sebelumnya, MIT 1.0. Ada yang omsetnya 6 juta, 69, 150. Kemudian yang dipelajari, sudah dijelaskan tadi, yang didapatkan ada grup WA, akses member, belajar, landing page, website seperti ini nanti yang teman-teman punya, konten marketing, copywriting, ada ebook 1, ebook 2, ebook 3. Nah, biaya daftarnya jadi gini. Dulu saya itu ketika belajar ya sampai saat ini itu kalau di total saya itu belajar ngabisin puluhan juta, jutaan rupiah lah, jutaan rupiah. Butuh jutaan rupiah bagi saya untuk mempelajari ilmu-ilmu mulai dari Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya. Itu nanti yang semua akan saya ajarkan di Meet gitu. Nah, di sini ya tadi saya juga nggak akan menjual mahal gitu kan, nggak akan jual mahal. Tapi kalau dijual murah juga akan disepelekan. Paham ya? Jadi ketika ilmu itu sangat bagus, kalau dijual mahal ya kasihan, nggak nutut biayanya. Tapi kalau dijual murah juga nggak ada yang disepelekan, ilmunya disepelekan. Gitu. Harganya Rp500.000 untuk gabung. Ini harga normal teman-teman. Khusus ketika teman-teman jika daftar saat ini atau saat launching, itu teman-teman akan dapat diskon 80%. Atau teman-teman hanya daftar, biaya pendaftarannya itu hanya Rp100.000. Dan lagi itu bisa dicicil selama 1 bulan. Jadi bayar 2 kali, PP-nya Rp50.000. Teman-teman udah bisa jadi Meet Community belajar selama 1 tahun di Meet. Bonus juga, ya, udah daftarkan cuma 100.000, dapat bonus pre-order Meet Planner. Apa itu Meet Planner? Ya, jadi bentar. Nah, di sini kan juga kita ada cara cepat meraih goal. Jadi cara meraih goal itu juga ada caranya gitu ya. Nggak cuma sekedar cita-cita, tapi kita cita-cita dan kita
susun, kita susun, kita rencanakan, kita strategikan itu bagaimana cara kita meraih goal. Makanya keluarlah buku Meet Planner. Ini sebuah buku ya, buku seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini jadi kayak buku catatan Dream Planner ya, Meet Dream Planner. Buku Meet untuk mewujudkan cita-cita teman-teman. Setiap orang pasti punya cita-cita besar kan ya. Ada catatan big plan, bagaimana cara ngisi nanti akan dijelaskan ya. Plan atau planning bulanan bagaimana, kemudian nanti bukunya itu ada kotak-kotak ini diisi memudahkan teman-teman untuk buat apa ya, kayak bagian, kemudian bikin table itu juga nanti lebih mudah. Jadi isinya kotak-kotak ya, atau grid, istilahnya grid. Nah, ini juga ada tampilan banyak, ada beberapa apa ya, kayak seperti ini nih, apa namanya, desain khusus yang memudahkan teman-teman untuk membuat planner dalam waktu 1 tahun. Nah, ini gimana ya? Intinya Boy, kalau pengen sukses tuh aku selalu fokus Boy. Jadi aku masih belum punya apa-apa, aku selalu fokus dengan apapun yang aku punya. Aku tuh senang banget mimpi. Jadi zaman dulu pengen punya mobil Honda Jazz, aku tuh pengen umroh, pengen rumah kecil aku dulu. Sekarang ketika aku udah punya rumah besar, punya mobil supercar, punya PJ, punya apa aja, ya aku tambah lagi mimpi. Ketika mimpinya udah tercapai, kita bikin. Nah, itu tadi adalah siapa? Mas Gilang, pemilih MS Glow ya. Jadi itu sebenarnya satu sih ya, rahasia orang besar atau orang sukses itu karena mereka tahu kemana mereka akan tuju. Gitu. Cara termudah untuk gagal adalah dengan tidak merencanakan. Jadi ketika kita merencanakan pun itu ada potensi luput atau nggak tercapai atau hampir tercapai, itu ketika kita rencanakan. Tapi kalau tidak direncanakan sama sekali, maka ya kita nggak tahu ya, kayak air aja gitu mau mengalir kemana gitu ya. Jadi segala sesuatu itu harus terencana dan terukur gitu ya. Kunci dari sebuah kesuksesan itu bukan kecepatan, tapi tahu arahnya dulu. Percuma kita cepat nggak tahu arah malah tambah jauh, kan bisa aja. Misalkan tujuan kita Jakarta, kita cepat, tapi kita kok ke timur ya, malah ke Bali, tambah nggak sampai gitu. Lebih baik terukur, meskipun nggak begitu cepat jalannya atau progresnya, daripada cepat cuman salah arah seperti itu. Makanya penting dengan adanya kita itu sebuah planner ya, atau mencatat apa saja hariannya, bulanannya agar bisa dapat goal kita seperti itu. Satu hal yang lebih sakit dari kegagalan itu sebenarnya adalah penyesalan. Orang-orang ingin atau takut mencoba hal baru, biasanya takut gagal. Tapi coba deh misalkan ya, ada Anda dengan teman Anda gitu kan. Ini ada sesuatu baru, sesuatu yang baru gitu kan. Anda takut gagal, Anda nggak nyoba. Teman Anda, coba aja. Kalau gagal ya ya udah gitu, tapi coba aja gitu kan. 5 tahun yang akan datang, teman Anda itu berhasil dan sukses gitu. Anda yang nggak nyoba, ya biasa-biasa aja. Menyesal nggak? Oh, kenapa kok dulu aku nggak ikut? Mengapa dulu? Jadi ini kata-kata dari salah satu mentor saya yang juga saya aku sampai sekarang, suatu hal yang lebih sakit dari kegagalan itu adalah penyesalan. Seandainya teman-teman takut gagal dulu ketika bayi, ya, ketika latihan berjalan jatuh, kemudian takut gagal, kemudian teman-teman nggak belajar berjalan, mungkin sampai besar teman-teman nggak bisa jalan. Gitu. Dan yang ada adalah penyesalan. Itu. Jadi masalahnya bukan antara bisa dan nggak bisa, aku nyesel apa enggak, seperti itu. Gitu ya. Nah, tentu saja mencoba hal baru itu ada batasannya. Kita misalkan gini, ini ada peluang bisnis 1M, waduh kita nggak punya uang segitu gitu kan. Bisa sih sebenarnya, cuma harus menggadaikan surat rumah, surat tanah orang tua. Nah, kalau yang semacam itu nggak usah dicoba. Tapi kalau menurut saya ya, kalau
yang modalnya remeh-remeh, modalnya kecil, yang toh kalaupun gagal ya itu udah menjadi pembelajaran kita. Kita nanti bisa tahu kenapa gagal, apakah karena kita yang masih males atau memang karena apa namanya bisnisnya itu kurang baik gitu. Kalau misalkan ada peluang bisnis dan itu modalnya bagi Anda itu nggak terlalu besar, ya coba aja gitu. Daripada nyesel kan seperti itu. Kemudian mencoba hal baru tidak ada salahnya jika berhasil Anda akan senang. Nah, jika gagal akan jadi pengalaman. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau besok akan kita launchingnya besok. Jadi mungkin ini akan saya buka untuk tanya jawab. Ya, daftarnya mulai besok ya. Daftarnya mulai besok. Nanti akan kita share di grup ya. Oke, ada pertanyaan lagi?